Halo teman-teman semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan tur virtual ini yang ada di Timur Tengah yang berjumlah 7 lokasi. Selamat mendengarkan semuanya. Hai, aku Tiffany dari 8B absen aku 19 mau jelasin tentang gedung Burj Khalifa, yaitu gedung tertinggi di dunia. Burj Khalifa adalah sebuah pencakar langit di Dubai, Uni Emirat Arab yang diresmikan pembukaannya pada tanggal 4 Januari 2010. Dengan ketinggian 868 meter, Burj Khalifa bisa dikatakan 2 kali lebih tinggi dari gedung Empire State dan 3 kali lebih tinggi dari Menara Eiffel. Desain bangunan Burj Khalifa secara keseluruhannya mengadaptasi bentuk bunga Heliopolis dari Yunani. Bangunan ini dirancang oleh perusahaan asal Korea Selatan, Samsung Engineering and Construction. Pembangunan gedung Burj Khalifa menghabiskan biaya itu sebesar 1,5 miliar dolar AS. Dalam proses pengerjaan konstruksinya, sekitar 12.000 pekerja dikerahkan untuk melaksanakan proyek tersebut. Burj Khalifa dilengkapi dengan 54 lift dengan kecepatan 60 km per jam. Awalnya, Burj Khalifa ini dinamakan Burj Dubai, namun kemudian diganti menjadi Burj Khalifa untuk menghormati Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, penguasa Abu Dhabi yang telah menyelamatkan Dubai dari kebangkrutan pada 2009. Catatan arsitektur Burj Khalifa menyatakan bahwa barat beton yang digunakan untuk membangun gedung tersebut setara 100.000 gajah. Burj Khalifa juga telah memecahkan beberapa rekor sekaligus, yaitu sebagai bangunan berstruktur bebas tanpa penyangga dunia, objek observasi outdoor tertinggi dunia, serta lift berjarak terjauh di dunia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Immanuel dari kelas 8B dan nomor absen saya 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang informasi yang ada di Parthenon dan Petra di Timur Tengah. Selamat mendengarkan semuanya. Yang pertama, Petra. Petra adalah sebuah situs arkeologikal di Ma'an, Yordania. Tempat ini juga terkenal dengan bangunan arsitektur yang dipahat pada batuan serta sistem pengairannya. Selanjutnya yang kedua adalah Parthenon. Parthenon adalah kuil untuk Dewi Athena yang dibangun di puncak bukit tertinggi di kota Athena, yaitu di Akropolis. Akropolis merupakan tempat tinggal para raja sekaligus merupakan tempat pertahanan terakhir jika kota Athena diserang. Selanjutnya, Halo, perkenalkan nama saya Robertus Maxi Simarmata, kelas 8B absen 27. Kali ini saya akan tur virtual di Google Earth yang berlokasi di Mesir, tepatnya di Timur Tengah, dan saya akan tur virtual tentang Piramida Agung Giza. Selamat mendengarkan. Piramida Agung Giza adalah piramida tertua dan terbesar dari 3 piramida yang ada di nekropolis Giza dan merupakan satu-satunya bangunan yang masih menjadi bagian dari 7 keajaiban dunia. Piramida Agung Giza adalah makam terbesar di dunia. Selain 3 piramida di Giza yang cukup terkenal, masih ada 140 piramida lainnya yang telah ditemukan di daerah Mesir kuno. Piramida Khufu, juga dikenal sebagai piramida Agung Giza atau piramida Cheops, adalah yang terbesar. Ketinggian asli piramida ini adalah 146,5 meter atau 481 kaki. Dan ketinggian saat ini adalah 138,8 meter atau 455 kaki. Di antara piramida yang ada, piramida Djoser diyakini yang paling tua karena dibangun pada abad ke-27 sebelum Masehi. Arsitek piramida pertama yang dikenal adalah Imhotep, seorang polimat, insinyur, dan dokter Mesir kuno. Rata-rata setiap piramida membutuhkan waktu 200 tahun untuk dibangun. Seringkali tidak hanya satu, tetapi beberapa piramida dibangun pada saat bersamaan dan membutuhkan 100.000 orang. Terima kasih. Halo, nama saya Angel Anastasia Gunawan dari kelas 8B, absen
absen 4, saya akan menjelaskan tentang Museum Seni Islam. Museum Seni Islam adalah sebuah museum yang terletak di ujung Corniche, yang memiliki panjang 7 km di ibu kota Qatar, Doha. Perpaduan unsur tradisional dan modern tampak begitu kental di Museum Seni Islam Doha, Qatar. Kedua unsur itu memberikan peran untuk menunjukkan bahwa museum ini benar-benar tempat penyimpanan karya seni yang memiliki estetika yang tinggi. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan museum yang didirikan untuk menyimpan dan memamerkan koleksi karya seni yang terkumpul sejak akhir 1980-an, termasuk manuskrip, tekstil, dan keramik. Museum yang diresmikan pada 2008 ini merupakan salah satu museum dengan koleksi paling lengkap di dunia artefak Islam dengan item yang berasal dari Spanyol, Mesir, Iran, Irak, Turki, India, dan Asia Tengah. Semua tersimpan di museum yang berbentuk kotak itu. Selain koleksi seni-seni Islam, museum ini juga mempunyai beberapa fasilitas yang lengkap. Beberapa fasilitas di antaranya seperti auditorium, perpustakaan, toko-toko buku, restoran, taman, kolam, dan tempat bermain untuk anak-anak. Di dekat museum juga terdapat tempat parkir untuk kapal-kapal pesiar. Karena museum ini terletak di dekat laut, halaman museum cukup luas dan besar, sehingga banyak wisatawan yang menghabiskan waktunya di sana. Museum Seni Islam memang dirancang untuk memperkenalkan kesenian-kesenian Islam. Banyak ilmu sejarah dan seni yang dapat Anda lihat di sini. Ayo lihat warisan para seniman Islam dan belajar sejarah-sejarah Islam di museum ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andreas Carlo 8B, absen nomor 2. Tembok ratapan adalah tempat yang penting dan dianggap suci oleh orang Yahudi. Ini adalah sisa dinding bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Raja Herodes. Bait suci itu hancur ketika orang-orang Yahudi memberontak kepada Romawi pada tahun 70 Masehi. Tinggi dari tembok ratapan mencapai 19 meter. Tembok ratapan mulai dibangun 19 sebelum Masehi. Panjang dari tembok ratapan ini mencapai 488 meter. Masjid Biru di Turki. Masjid ini dibangun di seberang Hagia Sophia dan dibangun pada tahun 1609 sampai 1616. Salah satu murid Mimar Sinan, Sedefkar Mehmet Aga, merupakan arsitek Masjid Biru. Mimar Sinan merupakan kepala arsitek bagi Sultan Sulaiman I, Selim II, dan Murad III. Masjid Biru memiliki banyak fitur seperti kubah, setengah kubah, dan menara yang ramping. 6 menara yang menjadi karakteristik masjid tersebut merupakan sesuatu yang tidak biasa dalam gaya arsitektur khas Ottoman. Jadi inilah presentasi kami untuk menampilkan tur virtual yang ada di Timur Tengah. Sekian dan terima kasih.